Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja di hari ini, Selasa 4 November 2025. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dari Bukit Sion Makale kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami angkat syukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami dibangunkan dengan penuh keberkatan dari Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kuasai kami, sehingga kami boleh mengerti. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan dengarkan yaitu dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-11 sampai 27. Lukas pasal 19 ayat yang ke-11 sampai 27. Firman Tuhan. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur.
Jika demikian, mengapa uangku itu tidak diberikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita di hari ini diberi satu judul, menyongsong penghakiman Allah. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua telah menerima suatu tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Namun apakah kita setia dan bertanggung jawab dalam mengelola apa yang dipercayakan kepada kita? Dalam perumpamaan ini Yesus menggambarkan seorang bangsawan yang memberikan mina kepada hamba-hambanya sebelum ia pergi meninggalkan mereka. Kepada mereka akan dimintai pertanggungjawaban bahwa hamba yang setia dan bertanggung jawab akan mendapatkan imbalan, sementara yang tidak menggunakan mina dengan baik akan menghadapi konsekuensi itu. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan itu baik dan penuh kasih. Tapi jangan lupa bahwa Dia juga adil. Dia akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kita hidup dalam dunia yang sering keliru, membayangkan Allah hanya sebagai sosok yang penuh kasih tanpa penghakiman. Dunia begitu mudah melupakan bahwa kasih Allah adalah kasih yang kudus, yakni kasih yang menuntut kesediaan dan kesetiaan, kasih yang tidak kompromi terhadap ketidaksetiaan. Karena itu Yesus tahu bahwa para pengikutnya saat itu punya harapan yang salah. Mereka ingin kerajaan Allah hadir seperti kerajaan dunia, megah, menang, dan menaklukkan. Melalui perumpamaan bangsawan ini yang pergi dan menitipkan mina kepada hamba-hambanya, Yesus justru menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam dan serius. Kerajaan Allah memang akan datang, tapi tidak dengan cara yang manusia inginkan, dan mesti disertai pertanggungjawaban. Yesus sebelum langsung menegakkan kekuasaannya di Yerusalem, tetapi ia menempuh salib lebih dahulu, lalu ia pergi dan ia akan datang kembali. Selama ia tidak hadir secara fisik, kita semua diberi minah kehidupan berupa Injil, waktu dan talenta, sumber daya, napas, dan lain-lain. Ketika ia datang, ia tidak hanya membawa damai, tetapi juga timbangan keadilan. Ia bertanya kepada kita, apa yang kamu lakukan atas semua yang kupercayakan kepadamu? Ini adalah undangan yang serius untuk dipertanggungjawabkan dalam satu pertanggungjawaban iman kita kepadanya. Ibu bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam masa menjelang Minggu Kristus Raja, mari kita bertanya dengan sungguh-sungguh pada diri kita sendiri.
Apakah kita telah setia pada Injil? Apakah kita telah menggunakan waktu dan kemampuan kita untuk kemuliaan Allah? Apakah kita dalam menyambut kedatangannya kembali dengan pengharapan yang aktif? Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perumpamaan uang mina ini menggambarkan bahwa setiap orang percaya yang telah diselamatkan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan apa yang Allah karuniakan kepadanya dengan setia. Masing-masing kita telah dikaruniai kesempatan, waktu, dan perlengkapan untuk hidup bagi Kristus melalui tindakan kemurahan, doa, persembahan, dan banyak cara lain yang Tuhan karuniakan kepada kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami, dalam kesetiaan dan dalam pertanggungjawaban terhadap apa yang dipercayakan kepada kami. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan akan menuntun kami di hari baru ini dalam pelayanan dan aktivitas kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang dalam pergumulan, karena duka cita, karena sakit, dan dalam berbagai pergumulan hidup. Tuhanlah sumber penghiburan, sumber kesembuhan, kiranya berlaku untuk hamba-hamba-Mu dan melepaskan semua dari pergumulan hidup mereka. Tuhan memberkati sidang sinode wilayah yang dilaksanakan di minggu ini, baik di wilayah 3 Makale, pun juga di wilayah 2 Rantepao. Kiranya berjalan dengan baik. Tuhan memberkati pemerintah kami, baik Tanah Toraja maupun di Toraja Utara, di dalam berbagai aktivitas mereka, dalam pelayanan mereka. Semoga semua berjalan dengan baik. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.